Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami yang mendengarkan firman, kami diberkati, kami mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mendengarkan firman adalah hal yang penting di dalam hidup kita. Mengapa? Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan. Kalau saudara dan saya mampu untuk menangkap suara Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saya katakan kepada saudara, apapun yang menjadi hambatan kita, apapun yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, dapat diselesaikan. Belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Dikatakan waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan mereka diperhadapkan. Di depan mereka adalah laut Teberau, sedangkan di belakang mereka adalah Firaun dan pasukannya yang hendak membinasakan orang Israel, yang dia mau mengejar mereka. Dari apa yang dihadapi oleh bangsa Israel dengan laut dan juga musuh yang mengikuti dari belakang, itu bertanda bahwa Israel sudah tidak lagi mendapat jalan keluar. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka firman Tuhan katakan orang Israel pada saat itu juga bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berkata, apakah sudah tidak ada tempat lagi untuk penguburan kami di Mesir sampai engkau membawa kami harus mati di tempat ini? Nah, itu menunjukkan bahwa ada keputusasaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dengan masalah. Nah, gambaran ini menjadi gambaran bagi kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya katakan ketika kita ada di dalam masalah, terkadang kita ada di dalam keputusasaan. Terkadang kita melihat semua jalan tertutup bagi kita, dan terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan terkadang di dalam perjalanan kehidupan kita, kita lalu sering berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya begini? Tuhan, kenapa keluarga saya begini? Tuhan, mengapa kehidupan ekonomi saya seperti ini? Sering kita berkata-kata begitu kepada Tuhan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, belajar lewat firman Tuhan saat ini, saudara dan saya diberikan clue untuk bagaimana kita keluar dari masalah dan persoalan kita. Belajar lewat kehidupan bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dengan laut Teberau dan di belakangnya ada musuh yang mengejar. Firman Tuhan berkata, pada saat itu Tuhan datang dan berfirman kepada Musa. Dia katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Allah berfirman, Musa menangkap perkataan Tuhan. Sehingga ketika Musa menangkap perkataan Tuhan, Alkitab mencatat Musa lalu melakukan seperti apa kata firman Tuhan, sehingga laut itu terbelah dan bangsa itu bisa berjalan di tengah-tengahnya. Air di sisi kiri dan sisi kanan menjadi tembok bagi mereka. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Ketika kita ada dalam masalah persoalan kita, kalau kita mampu menangkap suara Tuhan, kita mampu menangkap perkataan Tuhan lewat firman-firmannya, maka saya katakan apapun masalahmu itu pasti akan diselesaikan. Tapi ketika kita ada dalam masalah dan kita tidak bisa menangkap suara Tuhan, maka saya katakan masalah kita akan tetap ada pada kita dan kita akan sulit keluar dari masalah. Seandainya Musa saat itu tidak menangkap suara Tuhan dan tidak melakukan seperti apa kata firman Tuhan, pasti bangsa itu tidak akan pernah mendapat jalan keluar. Tapi karena ada suara Tuhan yang berbicara, Musa menangkapnya, maka jalan keluar diberikan bagi bangsa Israel. Nah, oleh karena itu, lewat bagian bacaan firman Tuhan saat ini, saya ingin mengajak semua kita pemirsa Klavos, mari kita belajar dalam hidup kita. Di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita alami, ada banyak persoalan yang saudara dan saya mungkin alami dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak tantangan yang akan kita alami dalam hidup kita dan mungkin kita alami dalam hidup kita. Tapi saya katakan bagi saudara, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan dan situasi. Belajar untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi saudara. Sehingga suara Tuhan itulah ketika kita bergerak seperti apa yang kita tangkap lewat apa yang disampaikan Tuhan bagi kita,
kita, maka itu akan memberikan jalan keluar bagi kita. Mungkin saudara akan bertanya, dari mana saya bisa menangkap suara Tuhan? Bagaimana saya bisa menangkap suara Tuhan? Saya ingin katakan kepada saudara, firman Tuhan mengajak saudara dan saya, saat kita mendengarkan khotbah atau kita mendengar pemberitaan seperti ini, saya katakan, pastikan kita bisa menangkap suara Tuhan di dalamnya. Ada banyak orang Kristen, mereka pergi ke gereja, mereka mendengarkan khotbah, tetapi mereka tidak bisa menangkap suara Tuhan. Makanya tidak heran, masalah mereka banyak dan mereka tidak bisa keluar dari masalah, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mereka bebas dari masalah dan persoalan mereka. Nah, oleh karena itu, saya ingin katakan bagi saudara, pastikan kita bisa menangkap suara Tuhan. Dengan apa yang kita dengar, tandanya kita menangkap suara Tuhan, kita akan diberikan pengertian dan pengetahuan dari Tuhan. Tanda kita menangkap suara Tuhan, kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera sekalipun kita ada di dalam masalah dan persoalan kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa menangkap suara Tuhan? Saya ingin katakan bagi saudara, fungsikan indera rohani saudara. Ingat, Tuhan memberikan kita indera rohani, tugasnya untuk kita bisa menangkap hal-hal yang dari Tuhan. Seperti kita diberikan indera jasmani, kita punya mata, pendengaran, kita punya mulut, kita bisa berkata-kata, itulah indera jasmani kita. Tapi ingat, kita adalah makhluk roh, kita pun memiliki indera rohani. Apa itu indera rohani kita? Intuisi kita, komunion kita, hati nurani kita. Apa yang dimaksudkan dengan intuisi? Saudara dan saya bisa menangkap hal-hal rohani dari surga. Intuisi kita memampukan kita bisa mengalami, merasakan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saat saudara berdoa, saat saudara bersaat teduh dengan Tuhan, saat saudara berfellowship dengan Tuhan, saudara akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu ada dalam hidup saudara, yang akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan saudara. Yang kedua, saudara dan saya diberikan indera rohani, hati nurani. Hati nurani kita fungsinya untuk apa? Menjadi alarm bagi hidup saudara dan saya. Kalau kita keluar dari kebenaran firman, kalau kita keluar dari apa yang diinginkan Tuhan, hati nurani kita akan menegur kita. Jadi kalau saudara dan saya memfungsikan indera rohani kita, yaitu hati nurani kita setiap saat, maka saya katakan, saat kita lemah, hati nurani kita akan menguatkan kita. Asalkan firman limpah dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita menjadi orang Kristen yang suka mendengarkan firman, hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, maka saya katakan indera rohani kita akan berfungsi dengan baik, yaitu hati nurani kita akan terus mengingatkan kita. Ketika kita mau khawatir, kita mau takut, kita mau kecewa, hati nurani kita akan mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran yang telah kita tangkap dari Tuhan. Yang ketiga, kita diberikan indera rohani komunion. Apa fungsi komunion? Komunion berfungsi bagi kita, bagaimana saudara dan saya punya kerinduan, memiliki kerinduan untuk bagaimana kita mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya, kita rindu untuk beribadah, kita rindu untuk berdoa, kita rindu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Itulah namanya indera rohani komunion kita. Ketika saudara dan saya, misalnya ketika saudara malas ibadah, itu tandanya komunion saudara tidak berfungsi dengan baik. Ketika saudara malas membaca Alkitab, tandanya komunion saudara tidak berfungsi dengan baik. Saudara malas untuk berdoa, tandanya komunion saudara itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, saya percaya kalau kita memfungsikan indera rohani kita, maka kita akan mampu menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kita. Dan itulah yang memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Ada masalah, tidak perlu kita berseru-seru dan berdoa kepada Tuhan. Fungsikan saja indera rohani kita, maka kita akan bisa melihat, mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan saudara untuk mengerti firman Tuhan, untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan, sehingga apapun masalahmu di hari ini, saya tidak tahu apa masalah saudara, tapi saya percaya kalau firman ini saudara tangkap dalam hidup saudara, maka hidupmu itu akan diberkati oleh Tuhan. Masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Tantangan-tantangan hidupmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar kami mampu mengaktifkan indera rohani kami, yaitu intuisi kami, hati nurani kami, komunion kami, yang kami percaya itu diberikan Tuhan bagi kami untuk mengalami hal-hal yang surgawi daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.